Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngobraser. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di episode atau di sesi ke 418 dari Ngobras. Hari ini agak lebih cepat biar masih bisa ada waktu untuk jalan-jalan sore sebelum maghrib. Oke, seperti biasa kita sambil nunggu yang lain, saya akan tayangkan satu diskusi dari teman-teman di netizen melalui DM ya. Oke. Ini bacaannya bentar. Bacaannya ketutup sebentar. Oke, dari ini bisa nggak ya? Oh, nggak iso. Saya baca dari sini aja deh. Oke, dari Ibu Zakia di Solo. Apa kabar Ibu Zakia? Pak Indra, kalau kita mau jualan online shop kan mudah ya, daftar dan sebagainya. Tapi sudah coba iklan di Shopee juga masih belum membuahkan hasil. Paling sekarang masih mengandalkan dari teman ke teman atau yang di kontak WA saya. Apakah ada kiat khusus untuk ini, Pak? Wah, ada. Ibu Zakia ikut pelatihan digital marketing di OKOC. Syaratnya sederhana, yaitu cukup klik okoce.net, kemudian register atau daftar. Habis itu akan diarahkan untuk memilih komunitas penggerak, beberapa, satu utama dan beberapa pendukung. Habis itu akan gabung ke WA group mereka dan akan ada informasi-informasi terutama soal digital marketing. Karena memang harus ada ilmu-ilmu dasar ya. Ilmu-ilmu dasar walaupun mudah tapi ada ilmu-ilmu dasar. Dan kalau kita belum punya ilmu dasar dan tidak punya mentor dalam digital marketing, artinya apa? Kita melakukan yang disebut trial dan error. Uji coba ya. Trial and error itu uji coba, kadang salah lagi, baru kemudian beberapa kali baru bisa ketemu selahnya atau caranya. Semoga Ibu bisa gabung dan ikuti training digital marketing di komunitas OKOC. Mudah-mudahan itu membantu ya, Bu. Oke, kali ini kita akan ketemu siapa ya dari komunitas HR Academy. Oh ya Bu Zakia, kalau masih kurang jelas tinggal DM saya aja. Tuh dia tamu kita, Pak Agus Hendarsah, pemilik usaha kuliner Cerida. Berarti Kang Agus itu teh. Sama Teh Lia Laila, pemilik usaha kuliner Kiase. Bukan Kiase tapi Kiase karena mulainya dengan Q. Oke, sedianya ini Ngobras 418 ini jam 16.30, tapi satu dan lain halnya kita bertemu lebih awal setengah jam. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan manfaat. Oke, kita lihat ya, udah pada hadir belum ya tamu-tamu kita? Oh iya, suara aman? Wah, ada selebritas terkenal yang sudah contreng biru
Namanya Melanie Putria, seorang atlet, seorang ibu, seorang istri. Larinya super kencang, bagaikan flash. Winnie nyimak. Winnie udah lama nggak nyimak nih. Ye 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 ye. Mantap Win. Pakai kol-kolah. Mbak Farida Napitupulu dari dan tunggu. Mas Agus itu pakai Farida Napitupulu ya? Mas Agus atau Bang Agus nih? Karena Napitupulu. Coba ya kita invite dulu. Kias Kitchen ada. Duanya belum request. Oke. Coba ya. Kita tunggu. Udah saya undang dua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia ya? Iya, Prof. Kita ketemu lagi, Prof. Oh iya. Ini ketemu lagi ya? Iya, ketemu lagi. Waktu itu di Jakarta Convention Center. Oh iya, betul. Berapa, 2 bulan lalu ya? Iya, Desember. Oke. Thank you udah meluangkan waktu. Iya, makasih, Prof. Apa kabar? Sehat ya, Prof? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang Agus? Suaranya nggak kedengeran, Bang. Cek gitu. Videonya sih keren. Keren. Tapi suaranya nggak ada. Pakai ini ya? Pakai headset nggak? Oh, coba dibuka dulu deh. Buka dulu. Dan berbicara. Cek. Assalamualaikum. Baru kedengaran. Waalaikumsalam. Berarti masalahnya ketemu. Ada di hands-free-nya. Nggak apa-apa ya? Bentar, Bro. Ini suaranya kecil. Oh, gitu. Suara saya kecil? Ya. Mbak Lia, suara saya kecil nggak? Jelas sih, Prof. Dari saya. Oh, berarti mau ini nggak? Mau keluar dulu terus nanti masuk lagi nggak? Boleh. Ya. Oke. Boleh, nanti saya ini dulu. Silakan di X di pojok. Ya. X. Udah itu terus nanti saya undang. Oke, sambil nunggu Bang Agus balik lagi, kita perkenalan pribadi yuk dengan Mbak Lia. Boleh kan? Ini tinggalnya di mana? Jakarta bukan? Ya, Prof. Saya di Jakarta Pusat, Prof. Johar Baru. Itu udah lama saya nggak ke sana. Iya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Apa nih kira-kira hobinya atau perkenalan pribadi atau data-data pribadi lainnya yang mau di-share ke kita? Silakan Mbak Lia. Ya, terima kasih Prof. Indra, Kak Winnie yang sudah memberikan kesempatan, juga HR Academy kepada saya untuk hadir di acara ngobrasnya Prof. Indra. Barakallah. Ya, nama saya Lia Laila Prof. Lahir di Jakarta, memiliki 2 putri, dan dulu awalnya saya bekerja, Prof, sebagai administrasi dan sekretaris di program Pascasarjana UI. Seperjalanannya waktu, tahun 2007 saya resign karena berpikir untuk
fokus kepada anak-anak gitu kan. Nah setelah itu karena nggak bisa diam, jadi berusaha untuk membuka dagangan kecil-kecilan gitu, Prof. Jualan kue. Seperti kue bolu, kue ada lasanya, ada brownies, brownies panggang atau brownies kukus gitu, Prof. Itu perjalanan waktu itu ya belum banyak pesanan. Tahun 2011 lah ya baru mulai media sosial jualan via WhatsApp. Waktu itu kan masih ada HP ya, BlackBerry. Nah di situ juga jualannya. Seperjalanannya waktu juga kebetulan kena pandemi ini berasa tuh Prof. Usaha dagangnya kan menurun sih enggak ya, tapi penjualan tetap ada. Tapi ya itu tadi kita banyak nolak pesanan malah. Bukannya sombong, tapi maksudnya karena kita juga menjaga kesehatan. Gitu. Sampai beberapa juga akhirnya kita punya inovasi dari mulai yang brownies panggangnya bolu, akhirnya kita kemas bikinnya brownies cookies, kue kering. Lebih tahan lama walaupun tanpa bahan pengawet, tapi bisa dikirim kota-kota lain seperti kota Solo, kemarin sempat ke Makassar. Terakhir kita juga udah pameran di Turki, Prof. Indra. Pameran halal. Dan yang membuat motivasi selain itu adalah saya pernah dikasih tahu sama seorang coach di waktu itu masih oke-oke ya, yang masih zaman dulu itu, bukan zaman dulu ya, masih sampai sekarang ya Prof. Ya itu saya dibilang kamu fokus, jangan cuman mikirin dagang palu gada gitu. Tapi ya harus fokus, jangan sampai semua serba ada tapi akhirnya satu nggak berjalan. Ya dari pemikiran dan motivasi dari coach itu di OKOC, ya saya akhirnya wah ini harus punya inovasi, dan ya itu akhirnya ada 2 produk unggulan nih Prof. Yang kemarin di Convention Center, dan itu juga kita ke bandara beberapa hari. Kenalan dari saya Prof. Indra. Kalau ada pembicaraan lagi kita bisa share. Saya juga ada mau ditanya Prof. Oke, makasih perkenalannya. Sekarang giliran perkenalan pribadi Bang Agus, Kang Agus atau apa nih? Saya panggilnya apa? Cak Agus atau gimana? Apa aja, Pak? Apa aja, Pak? Cuma saya suku Sunda, jadi bisa dipanggil Kang aja, nggak apa-apa. Mangga, Kang Agus. Oke. Perkenalkan, nama saya Agus Hendarsa. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon. Dan awal mula saya bekerja sebetulnya di kontraktor, ikut kontraktor di Sumatera sama Kalimantan. Nah, setiap saya cuti, ya, istri saya itu selalu mondar-mandir Bandung Cirebon. Nah, dari Bandung Cirebon sendiri itu tidak hanya sekedar pulang kampung istilahnya di Bandung, tapi bawa produk dari Cirebon. Nah, yang di Cirebon itu ada namanya kue gapit, terus ada temannya itu bawa siwang, kriwang. Awalnya dari situ membawa produk teman, tapi setelah pesanan banyak ternyata teman itu tidak bisa mengadakan barang sesuai dengan pesanan. Nah, dari awal dari situ kami berdua untuk coba memproduksi sendiri gitu. Produksi sendiri bukan berarti bersabotase dengan teman gitu, karena permintaan cukup ini, jadi
ada peluang nih, kenapa enggak kita cari ini gitu kan, kita coba untuk bisnis sampingan gitu. Tahun 2007 saya memulai itu bisnis, ya awalnya ya ini siwang, triwang, ciri khas sama ini Cirebon. Nah, berjalan dengan waktu ada namanya itu COVID-19, kami kena dampak dari situ. Dampak dari situ omset otomatis mungkin bukan hanya sekedar kami aja, mungkin yang lain juga mungkin merasakan hal itu. Nah, kita bangkit itu membuka dengan ada varian lain Pak. Jadi ada makaroni, kita ada makban, makaroni bantat. Coba untuk menawarkan ke setiap warung, awalnya warung, ya alhamdulillah ada pemasukan dari situ, ada mulai termasuk di Shopee juga segala macam, ada kemajuan. Nah, kita baru mencoba menawarkan produk kita ke toko oleh-oleh baru 1 tahun. Nah, dari situ saya alhamdulillah sekarang itu mulai ada peningkatan pemesanan dari, bahkan saya sampai ke pemasaran untuk oleh-oleh ke Pekalongan, Bandung, kota Bandung, sampai ke Lembang, wilayah 3 Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan kota Cirebonnya sendiri. Ya, alhamdulillah. Cuma ya karena ini proses untuk maju, mudah-mudahan kedepannya mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Amin. Itu aja sementara. Oke, Kang Agus. Triwang ya? Triwang itu tri bawang ya? Tri bawang, siwang, terasi bawang, terus makban, makaroni bantat. Gitu. Ini online atau Kami ada ada ini makbannya ini. Oh, oke. Diputer. Ya. Baik, Mak. Ini. Oke. Nah, untuk triwangnya sendiri ada kemasan botol. Oke. Untuk siwang juga ada kemasan botolnya juga. Ini. Oke. Nah, yang pouch-nya juga ada. Siwang. Kebetulan untuk triwang yang pouch-nya itu kita lagi ada tersisa 1 sold out, tapi ini semua kemasan aja. Alhamdulillah udah. Belum produksi lagi, Prof. Keren. Itu kata-kata yang ditunggu-tunggu tuh. Sold out alias ludes. Alhamdulillah. Ya itu jualan terkadang seperti itu, terkadang sold out, terkadang ya ada ini sisanya. Harus sabar, tapi tetap harus semangat kita. Iya. Barakallah. Terima kasih nih perkenalan singkatnya. Baik, sama-sama. Mbak Lia asli Jakarta atau panggilnya Mbak, Mpok, Kak? Apa nih? Kalau asli sih lahir di Jakarta, tapi orang tua ada dari Orang dari mana? orang tua dari Jawa Tengah. Oh iya bener, berarti dipanggilnya Mbak gitu kalau sama orang tua ya. Iya. Oke, siap. Nah sebelum saya terusin ke yang berikutnya, ini saya mau sapa-sapa beberapa orang. Nih ada teman saya, Annie Holmes dari California, Amerika. Siapa tahu dia mau pesen triwang nih dari California. Amin. Sama ini juga dari Kiasi Kitchen. Kiasi Kitchen. Kiasi
Kitchen. Ya, Kiasi. Oke, oke. Kiasi ya ngomongnya. Baik, ya. Bu. Ini kalau bisa Ini di produk-produk teman-teman dari OKOC ini bisa ada di California, keren banget nih. Amin. Dari Sri Karim, waalaikumsalam. Dari Kencana ini, waalaikumsalam. Terus tadi saya lihat ada Universitas Bojonegoro. Waalaikumsalam. Oke. Kayaknya udah itu aja yang saya mau kasih salam. Tapi bisa. Oke. Nah, yang berikutnya tanpa panjang lebar, saya mau nanya nih. Udah saling kenal belum nih, Kang Agus sama Mbak Lia? Udah saling kenal belum? Belum. Oke. Sama Belum. Prof di grup HR Academy. Oke. Jadi silaturahmi itu terutama dengan kerabat itu memperluas rezeki. Jadi hari ini Amin. Ya, betul. ada yang kita gapai adalah janji Allah tersebut. Nah, jadi saling kenal, tapi caranya gimana? Caranya adalah dengan promosi produknya. Kalau tadi cerita mengenai usahanya, kalau sekarang promosi produk ke teman-teman yang sekarang lagi on atau nanti yang dengerin rekaman. Dan harus ada 4 hal. 4 hal itu pertama, apa yang dijual. Tadi udah disebutin ya. Berapa harganya. Nah, ini juga harus disebutin. Terus bagaimana belinya atau mendapatkannya melalui channel apa. Terakhir, terbuka nggak buat kolaborasi dengan reseller atau teman-teman lain yang mendengarkannya. Oke, kita mulai dengan Mbak Lia dari Kiasi Kitchen. Monggo. Prof. Assalamualaikum. Selamat sore. Ini adalah produk kami, brownies cookies. Ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas, oatmeal yang akan memberikan fiber yang tinggi, serat yang tinggi untuk keamanan lambung. Kami menjual ini dengan harga 24.000. Ini bisa diperoleh di beberapa marketplace dan juga tentunya di oleh-oleh ID yang bisa dipesan di Duren Sawit pusat toko oleh-oleh ID. Kalau untuk jadi itu kami sangat terbuka karena itu juga memiliki reseller di Sarinah. Juga ada beberapa reseller yang kios kecil gitu. Tapi ya di situ malah kita bagus karena rutin setiap bulan ada penjualan. Kalau yang mau bergabung silahkan hubungi kami ya di Kiasi Kitchen. Terima kasih Prof Indra. Kang Agus mau gabung monggo. Terima kasih. Langsung. Itu namanya gercep, gerak cepat. Iya. Oke. Makasih Malia atas promosinya. Nanti boleh promosi lagi kalau nanti sebelum kita udahan di setengah jam lagi ya. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam lebih dikit. Oke, Ya. silakan Kang Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Agus. Saya memproduksi makaroni cerida. Kita sering panggil makban. Ini snack pilihan khas untuk kaula muda. Ya. Dengan harga cukup terjangkau, cukup dengan 15.000 aja sudah mendapatkan makban cerida yang rasanya gurih, varian rasa banyak, ada pedas tergantung selera, ada varian rasa pedas, ekstra pedas, original, ada jagung bakar, sapi panggang, dan rumput laut. Silakan kalau barangkali ada yang minat dengan produk kami,
bisa ada di marketplace seperti Shopee yang kami udah berjalan selama ini dan cukup uh, uh, lumayan dari Shopee penjualannya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi Kang Agus, Ya, Kang Agus kalau tadi dengar di awal itu ada baik. pertanyaan. Kita udah coba Shopee, udah ngiklan dan seterusnya, Ya, tapi masih belum mendapatkan ekspektasinya atau harapannya belum ya, didapat. ya. Itu kira-kira apa advice dari Kang Agus buat Ibu Zaki dari Surabaya tadi? Silakan. Halo, agak terganggu suaranya Pak. Mohon maaf. Oh iya. Jadi tadi di awal saya cerita tentang pertanyaannya Bu Zakia dari Solo, Ya, bukan ya, Surabaya, dari Solo. ya, Dia ya. bilang udah pasang iklan di Shopee tapi belum mendapatkan hasil yang baik. Ya. Kira-kira advice apa yang Kang Agus bisa kasih ke Bu Zakia? Baik. Tapi ya untuk di Shopee sebetulnya nggak selalu hasilnya memuaskan Pak. Nggak hasilnya memuaskan. Cuma kami tetap untuk ada mempromosikan produk kami dengan cara ya misalnya buy one get one free atau seperti itulah. Ada ongkir gratis seperti itu. Jadi hanya itu aja sebetulnya untuk kami sendiri, untuk yang di marketplace nggak banyak yang bisa kami perbuat selama ini, tapi cukup efektif untuk hal-hal yang seperti ongkir gratis itu. Karena mungkin konsumen kalau ada ongkir itu termasuk cukup harganya agak lebih ini, tapi kami bisa menekan untuk supaya harga tetap jatuhnya 15.000 ke konsumen, kami bisa ini dari ongkir itu gratis sendiri itu. Itu aja sih yang kami lakukan Pak selama ini, dan cukup hasilnya ya belum memuaskan, tapi dibilang masih perlu proses lagi, mungkin mudah-mudahan kedepannya lebih ini lagi. Itu aja yang selama saya alami, itu aja sebetulnya. Dan berkenan ya berbagi bersama Bu Zakia ya. Bu Zakia itu tadi Instagramnya adalah @Zakia Islami, pakai Y belakangnya. Zakia Islami. Jadi kalau mau menyapa gitu terus berbagi, saya berterima kasih. Thank you. Oke, tadi teman-teman udah dengerin promosinya masing-masing, terbuka untuk kolaborasi ya, berdua ya. Baik. Mbak Alia sama Ya. Oke, kalau misalnya nih ada yang bilang saya mau dong jadi reseller, harganya ada harga khusus atau gimana? Ada. Kalau reseller ada, cuma tergantung jaraknya ya. Dari kota kami kan khusus, nanti bisa dibicarakan lagi untuk reseller. Oke, Gitu. sip. Terima kasih. Kalau Mbak Lia gimana? Ada ya harga apa? Treatment khusus? Iya, ada Prof. Untuk reseller kami ada harga khusus spesial. Nah, gitu. Mantap. Oke. Nah, ini yang berikutnya nih pertanyaannya favorit saya nih. Karena saya mau minta teman-teman berbagi cerita ke yang dengerin. Nah, ceritanya model apa nih? Ceritanya terkait usaha tapi yang pahit-pahit. Ada?
Kira-kira. Silakan Mbak Banyak Lin. Pak, banyak sekali pahitnya. Ya, salah satu aja, salah dua, salah satu, salah dua gitu ya. Kenapa? Karena saya tanya, kalau cerita sukses itu mudah dicari, tapi cerita pahit-pahit itu lebih banyak memberi manfaat karena kita bisa belajar dari kepahitan orang lain. Terus kalau mereka dapat hikmahnya, terus yang bercerita ada amal jariahnya, gitu kira-kira. Silakan Mbak Lia. Mungkin Kang Agus dulu aja, Prof. Oh, Ini okay. saya ada pesan dari salah satu BUMN. Ini kurirnya mau datang, jadi saya harus juga, soalnya Mangga. Order nomor satu. Ya, betul. Siap. Ngobrol bisa belakangan. Iya. Sambil nunggu saya dengerin dulu. Iya, silakan. Silakan Kang Agus, cerita pahit-pahit yang bisa dibagi buat teman-teman. Aduh, ya baik. Sebenarnya cerita pahit banyak sekali ya. Banyak sekali cerita pahit ya. Ambil contoh, kita pada awal-awal itu masuk ke salah satu toko-toko oleh-oleh terbesar di Cirebon, Batik Trusmi, kita panggilnya itu. Itu kami salah mencantumkan tanggal dan bulan expired. Jadi di situ baru 1 bulan tayang di displaynya Batik Trusmi, kami udah dihubungin bahwa produk Bapak itu udah expired loh, gitu kan. Kaget, karena kita sesuai dengan dari tes laboratorium itu sampai 4 bulan, gitu kan. Ternyata pas dicek ke toko, aduh salah ini. Nah itu total dari produk kami itu 150 piece Pak. Ya otomatis harus ditarik kembali itu. Cuma karena produk kami karena kesalahan mencantumkan expired, tapi kita coba untuk dilempar ke toko lain dengan expirednya kita hapus karena kita menjamin masih kualitasnya masih bagus gitu kan. Nah, yang kedua ya itu Pak, awal-awal sih ya kita cara memasarkannya ya karena belum paham, belum mahir cara pemasarannya, ya babat habis aja. Ada toko apapun saya titipin, ternyata kurang efektif gitu kan. Banyak yang retur akhirnya gitu. Itu salah satu yang paling ini. Ya akhirnya nggak ketutup modal. Jadi ya merugilah dibilang gitu karena merugi enggaknya. Ya itu ya pelajaran yang cukup berharga bagi kami untuk mensiasati bagaimana cara memasarkan yang cukup ini untuk produk kami supaya tidak terjadi pengulangan seperti itu. Jadi banyak sekali sebetulnya pengalaman yang berharga dari kepahitan saya dari usaha saya ini sendiri karena betul-betul kami itu usaha dari nol, jadi tahu merangkaknya, tahu seperti apanya. Kalau menceritakan semua kepahitan, mungkin sampai sekarang juga masih mengalami kepahitan, gitu. Belum mencapai kesuksesan, masih jauh. Tapi tetap saya harus semangat dari semua itu, harus tetap jalan terus, gitu aja. Itu aja sih Pak. Jadi ya bagi teman-teman semuanya ya jangan menyerah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Memang mungkin itu proses, mudah-mudahan dari proses itu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, ini hadiah besar teman-teman kalau orang berbagi cerita mengenai tantangan perjuangannya, dan perjuangan itu selalu namanya juga perjuangan ya. Perjuangan itu rasanya pasti pahit. Betul. Pasti pahit. Jadi kalau kita dengerin orang udah sukses gitu, ya berarti dia pasti udah melewati
kepahitan Ya, fase-fasenya ya. itu ya. Iya, Nah, kita pengen baik. dengar tuh kesusahannya apa. Karena selalu dan ini Allah janji di dalam Al-Quran bahwa setiap habis kesusahan ada Ada kemudahan ya. Makanya itu kemudahannya. Ya. didoakan buat Kang Agus bahwa di balik setiap satu kesusahan ada dua kemudahan. Amin Amin, ya Rabb. amin ya robbal alamin ya. Iya. Nah, Mbak Lia udah datang itunya orderannya. Udah Prof, kurirnya udah datang. Ini Oke. pesanan BUMN pertama kali ini Prof. Wih. Mantap. Nah, Barakallah. Silakan kalau mau berbagi cerita, Mbak Lia. maaf tadi Kang Agus nggak sempat dengerin. Oh, Nanti saya tar ulang. Minta Iya, diulang. di Nanti replay jadinya diulang. nanti dengerin rekaman aja deh. Iya, iya. Jalanan kami, Prof, ya dengan segala perasaan, ya air mata itu ada terjadi di usaha kami. Ya dari mulai pengurusan perizinan kan harus lengkap untuk bisa masuk ke beberapa retail itu, dari mulai perizinan PIRT, ya sertifikat halal. Ya. Perjuangan Prof, karena dari mulai kita cuma dapurnya bareng sama rumah tangga, kita harus pisah dapurnya gitu kan. Jadi ya itu memang benar-benar perjuangan. Dari situ kita mulai ngumpulin modal buat bikin dapur sendiri gitu Prof. Itu terasa karena kan uang-uang yang kita kumpulin itu bersama suami ya harus benar-benar fokus supaya usaha ini tetap berjalan. Karena awalnya juga kan memang cita-cita kita kan pengen punya usaha ini supaya bisa memberdayakan masyarakat juga di sekitar kita. Ya, awalnya itu tetangga-tetangga Prof, daripada ngobrol, ya saya ajak bikin kue gitu. Awal-awalnya kue bolu, dan sampai sekarang kita punya tenaga bantuan dari tetangga sekitar untuk membantu membuat kue. Terus kita juga dibantu ya mungkin doa-doa orang tua kita ya supaya usaha ini tetap berjalan, anak-anak juga, amin. Seperti itu seperjalanan waktu ya alhamdulillah lewat beberapa komunitas ya OKOC, HR Academy, oleh QID juga beberapa komunitas lain yang ikut membantu kami gitu kan untuk usaha ini dengan mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Selain itu kita juga udah membuat terobosan ya marketplace. Sekarang kita udah muncul nih Prof Indra. Saya lagi belajar TikTok dan keranjang kuningnya udah keluar. Itu juga belajar pusing gitu. Alhamdulillah keranjang kuning udah keluar nih, Kiasi Brownies. Jadi tinggal klik order, bayar, kita kirim. Jadi walaupun kita ibu rumah tangga, Prof, kita tetap harus belajar teknologi. Apalagi TikTok sekarang mempermudah ya. Jadinya tinggal klik ibu-ibu yang punya kebutuhan dengan suatu produk, tinggal klik keranjang kuning, bisa langsung dikirim. Jadi saya berharap meskipun kita sebagai ibu-ibu, kita harus lebih maju, lebih lebih mengerti teknologi yang ada. Sayang kalau cuma HP-nya udah smart, kitanya juga harus smart. Ya kan, Prof? Betul. Betul. Iya. Selain itu, kita juga harus melek tuh sama yang namanya aplikasi yang ada di marketplace. Jadi kita paham bagaimana menjalankannya. Walaupun itu kita udah punya produk, kita harus siap. Jangan sampai ada orang order pengalaman pribadi gitu ya, Prof. Jadinya di cancel gitu karena udah produknya udah dipesan ternyata produknya nggak ready gitu kan. Nah itu harus siap supaya produk kita selalu stand di etalase. Ya
Kalau untuk saya pribadi, saat ini selain dibantu tenaga bantuan dari tetangga, juga membantu sama suami Prof. Indra. Jadi ya saat ini kita masih mau naik kelas pelan-pelan, mungkin sekarang baru 1 karyawan, nanti kita pelan-pelan mungkin naik karena kebutuhan dari para reseller sudah mulai meningkat gitu loh Prof. Alhamdulillah. Jadi kita berharap Prof. Indra bisa ikut dari OKOC, saya bisa bergabung. Barakallah. Insya Allah. Cerita dikit dong, kemarin gimana tuh bisa dapat masuk ke pameran di JHCC atau di Jakarta Convention Center? Ceritanya gimana? Itu perjalanannya panjang kok, Prof. Kebiasaan manggilnya coach. Perjalanannya panjang, Prof. Itu 3 tahun. Karena kan selama masa pandemi kita vakum ya kegiatan. Dan itu tetap ternyata ada kurasi, Prof. Dari kebetulan saya kan diampuni juga dengan pengampunya juga PPK UKM, Ibu Ratu. Nah, dari sana kita dikurasi produk kita. Itu selama proses kurasi itu 3 kali kurasi itu, Prof. Jadi kita dikurasi, kebetulan yang merekomendasi saya itu adalah dari para pendamping di kecamatan yang kalau sekarang disebut jackpreneur. Nah, dari sana saya diminta ikut kurasi, dicobain produknya, dicoba produk, juga diminta kemasannya itu harus nggak boleh kemasan yang stiker, tapi harus full print. Jadi seperti itu. Jadi dikurasi dari segi rasa, kemasan, dan juga kesiapan produksi secara maksimal. Misalnya kita produksi dalam sehari itu berapa, itu kemampuan kita diukur, dikurasi. Nah, setelah proses itu, baru kita diminta ikut acara di Jakarta Convention Center itu, Prof. Indra. Ya, kami bangga lah produk kami bisa masuk sana, alhamdulillah. Itu khusus dari Jakarta semua ya? Iya, karena kan kita Jakarta. Dari DKI Jakarta sih, Prof. Iya. Oke, nah pada saat yang bersamaan kemarin tuh ada pameran juga tuh. Namanya Brilliantpreneur kalau nggak salah ya, sebelahnya. Iya, trainer. Nah, itu satu tingkat lagi karena di situ dikurasi untuk ekspor. Ekspor, ya. Ya, jadi, ada teman saya itu kuliah, Ruli. Oh iya, betul. Tanzif ya. Iya. Iya. Produk-produk Tanzif. Nah, Tanzif. belajar dari Mbak Ruli, terus nanti biar Mbak Lia juga mulai mempersiapkan diri juga. Jadi pada dasarnya kalau kita udah pernah dikurasi gitu, untuk kurasi-kurasi yang berikutnya lebih mudah ya, untuk ikut pameran dan seterusnya. Dan sampai satu saat bisa pameran di luar dari daerah kita, misalnya dari Cirebon ke Jakarta, dari Jakarta bisa ke tempat lain, bahkan bisa ke Kuala Lumpur contohnya gitu ya. Saya udah ke Turki, Prof, produknya. Turki. Coba dong cerita dong, gimana tuh ke Turki sama siapa tuh? Turki itu saya kebetulan ikut komunitas UMKM Go Online 4.0. Itu dari Kementerian Kominfo. Nah, di situ dikurasi juga, Prof. Saya ikut se-Indonesia. Itu kurasinya namanya Virtual Expo Kominfo 2022. Itu ajang bergengsinya dari Kominfo. Mungkin kalau lihat dari websitenya Kominfo, nanti ada produk saya di Instagramnya. Nah, dari itu berangkat nih, Prof, ke Turki. Barakallah, keren. Kapan tuh waktu itu? Itu bulan Desember, pamerannya juga di Turki. Itu pameran Halal Expo sedunia.
Jadi karena produk-produk yang sudah bersertifikat halal bisa diikut sertakan. Berarti habis dari JACC kemarin langsung ke Turki ya? Awalnya ke Turki dulu. Oh, Turki dulu. Oke, oke. Iya. Itu nggak kedinginan tuh bulan Desember di Turki? Yang kedinginan browniesnya, Prof. Orangnya belum berangkat. Nanti Oh, gitu. Ya, nanti lain kali tukeran browniesnya Orangnya. sama orangnya yang berangkat. Oke sih. Sama Amin, amin. bagus. Iya, kemarin saya ketemu di Istanbul itu di bulan Januari, ketemu menggerak di sana namanya OKOC Youth, dan di sana ada potensi pasar dan bisa berkomunikasi. Nah, maka itu nanti lewat Coach Wulan, nah Coach Wulan bisa, atau Mak Wulan itu bisa menjembatani komunikasi dengan beberapa diaspora di beberapa tempat yang OKOC udah buka jaringan. Ya, di Mesir, di Saudi, di Turki juga. Ya, jadi itu bisa minimal kita udah membuka jejaring ke sana. Oke, ini kita masih punya waktu kira-kira 10 menit lagi. Ini ada dari Mas Win hadir. Tuban Jatim, Masya Allah. Thank you. Barakallah, Mas Win. Ini ada fansnya ini nih, Mbak Lia nih. Debbie Kurnia Sasi. Keren, Mbak Lia. Sukses ya buat Kiase Kitchen. Terus dari Aski Anissa. Semangat Ibu Lia katanya. Terima kasih Askia. Oke. Nah, putri saya Prof. Askia Nisa. Dia support ibunya ya. Luar biasa. Dia tim saya tuh Prof untuk media sosial di Instagram. Itu tuh keren tuh, memanfaatkan generasi selanjutnya. Iya. Nah, itu juga advice saya buat Bu Zakia di Solo tadi. Jadi kalau saya bisa berhubungan dengan Bu Zakia. Oh iya, oke. Ya, makasih, keren. Bisa saling berbagi informasi dan saling gotong royong, tolong menolong berjamaah biar dapat berkah berjamaahnya. Amin. Amin. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah bukan pertanyaan, tetapi kesempatan untuk bertanya soal usaha ke saya sekarang. Silakan Mbak Lia dan Kang Agus, silakan. Kang Agus dulu deh. Mbak Lia dulu aja. Nanti saya banyak ke Kang Agus. Pertanyaan. Iya, usaha kami kan sudah di beberapa retail. Apakah dari OKOC bisa menjembatani untuk menjadi usaha kita ini pemasaran lah ya, Prof, untuk lebih meluas, berkembang seperti itu, Prof. Oke. Sekalian pertanyaan dari Kang Agus biar nanti sekalian dijawab. Makasih. Ini ada fansnya Mbak Lia lagi nih, Albar Maulana. Semangat Bu Lia, sukses untuk Kiase, berkah untuk sesama. That's my husband. Oh, luar biasa. Tetangganya ada nggak yang nonton? Banyak. Share di grup. Makasih Mas Albar Maulana dan putrinya Aski Anissa. Keren. Barakallah. Silakan Kang Agus. Baik. Saya kan dari luar wilayah kota DKI ini, Prof. Bagaimana caranya produk saya juga bisa masuk ke
OKOC yang mungkin programnya seperti apa sih, saya belum begitu paham juga dengan ininya itu saya. Makanya karena eh, pemerintah setempat juga emang mendukung kami untuk usaha ini, cuma karena kami ini eh, eh, pengen melebarkan sayap, ya minimal ya wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Nah, bagaimana caranya untuk bisa seperti Bali ya, bisa iniin ke OKOC seperti itulah. Saya kurang paham masalahnya OKOC itu seperti apa gitu. Karena mungkin kalau Bali sendiri orang di DKI tahu persis seperti apa program-programnya itu. Itu aja Prof yang ini. Oke, Kang Biar produk Agus. saya bisa dikenal di wilayah DKI Jakarta. Gitu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, makasih pertanyaannya dan sekaligus ini juga feedback. Jadi pertama kita itu ada pelatihan-pelatihan kalau di OKOC. Iya. Saya nggak tahu apakah sudah terdaftar di okoc.net belum, Balia sama Kang Agus? Belum, kayaknya kalau saya belum. Juga Oke, nah abis ini nanti bisa minta dipandu sama Mbak Winnie untuk daftar supaya dapat KTA digitalnya. Nah nanti dari sana bisa ikut atau diberikan informasi mengenai tahap-tahapan di dalam kurikulum 7 tahap OKOC menuju Prima. Nah, tahap kelima itu namanya pemasaran. Nah, nanti di pemasaran itu akan dikenalkan channel-channel pemasarannya OKOC, mitra-mitra pemasarannya OKOC. Salah satunya yang ada beberapa yang saya akan sebut di sini. Kira-kira tahun lalu kita bekerja sama dengan bineka.com, itu retailer elektronik ya. Mereka dan kita bikin namanya okocmall.com ya, okocmall.com. Nah uniknya kerjasama ini yang beli bukan retail, tapi yang beli adalah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi itu kayak e-katalog lah gitu. Ya, e-katalog untuk produk-produk. Nah, jadi memperluas pasar kita. Nah, ada lagi satu inisiatif yang baru diluncurkan bulan Desember, tetapi sekarang masih uji coba di Jakarta aja. Namanya Pasar OKOC. Itu aplikasi. Ya, udah bisa di-download di Android, di Play Store Android. Namanya Pasar OKOC. Dan untuk bisa masuk harus pakai invitation. Nah, invitationnya harus nanti tanya ke pendampingnya Balia dan Kang Agus, gitu ya. Karena itu nanti ada specific code yang untuk. Jadi nanti dari kita, untuk kita, oleh kita lah kira-kira gitu. Dan kita bisa ambil barang, ya, terutama yang komoditas, apalagi udah mau deket dengan bulan Ramadan ya, jadi akan meningkat tuh kebutuhannya. Itu adalah komoditas kayak beras, gula dan seterusnya. Dan itu kita bisa jual kembali dengan bayar tempo, kira-kira gitulah ya. Jadi ada peluang. Kita yang kita inginkan adalah selalu perluasan pasar itu peluang untuk dapat pemasukan tambahan atau pemasukan baru. Ya. Nah, ini yang akan diberikan informasinya begitu kita terdaftar di okoc.net. Oke, nah jadi pertama daftar itu. Nah, nanti tanya Winnie. Udah itu terus tanya sama Coach Wulan juga atau yang setempat lah, yang sempat. Kalau di Cirebon. Nah, udah itu terus tanya juga kira-kira inisiatif apa aja. Nah, kalau mereka belum updated, nah kasih tahu ini supaya diberikan sosialisasi mengenai
tahap 5, yaitu pasar-pasar yang tersedia atau mitra-mitra yang tersedia. Ya, mudah-mudahan membantu, setidaknya dengan kita tatap layar seperti ini, ada informasi baru yang bisa dieksplor untuk meningkatkan usaha kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Nah, mudah-mudahan itu membantu. Nah, terakhir banget, sebelum kita sudahi ngobras ke 418 ini, kalimat penutup dari yang mau dibagikan kepada teman-teman yang mendengarkan ini dari Mbak Lia dan dari Kang Agus. Silakan, siapa yang mau duluan? Saya boleh duluan, Prof? Hah? Saya duluan ya. Boleh. Mangga. Boleh. Moto produk saya dari Kiasi, Brownies, Cakes, and Cookies adalah share kindness with Kiasi. Karena kami selalu berbagi, mungkin nggak setiap hari Jumat, tapi sebulan sekali kita usahakan setiap hari Jumat kita selalu berbagi sedekah Jumat untuk masyarakat sekitar berupa sembako. Mudah-mudahan itu menjadikan produk kami dikenal masyarakat melalui kebermanfaatan keberadaan kami di tengah masyarakat, itu Prof. Jadi jangan lupa selalu berbagi kepada lingkungan kita. Terima kasih Prof. Indra. Barakallah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga sedekahnya salah satu pintu perluasan rezeki juga kita bersedekah atau berinfak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Kang Agus. Amin. Baik. Sebetulnya nggak beda jauh dengan Ibu Lia tadi. Kami juga selalu, ya nggak selalu tiap hari Jumat atau apa. Kami menyempatkan untuk memberikan produk kami ke anak yatim. Gitu. Anak yatim. Dan yaitu dari setelah itu mungkin ada imbal baliknya. Alhamdulillah dari itu semua semakin meningkat dan tetap semangat untuk menjalankan tugas negara di keluarga gitu aja. Biar mencapai kesuksesan dalam usaha kita. Amin. Baik, ya Rabbal itu aja Prof. Wah, ini dua-duanya berbagi, sharing kindness. Nah, saya juga pengen juga dong, gitu ya. Satu lagi ditambahin. Ini yang saya dapatkan, kalau sehari kita istighfar 100 kali, Allah bukakan pintu rezeki. Ya, kadang-kadang kita nggak pikir nyambungnya gimana tuh dari istighfar ke perluasan rezeki. Tapi itu. Ya, kita mohon ampun terhadap semua kesalahan kita. Kalau dibersihkan oleh Allah, Allah perluas rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Mbak Lia dan Kang Agus sudah meluangkan waktu sore ini. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Tetap Jumat berkah dan lebih berkah lagi habis silaturahmi ini. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah nyimak. Oke, teman-teman, barusan kita ngobrol-ngobrol ya, santai dengan Mbak Lia di Jakarta dan Kang Agus di Cirebon. Dan semoga hasil sharingnya, berbaginya ada manfaatnya untuk kita semua. Dan wah, narasumbernya kece-kece. Iya, ibu sendiri harus kece dong, Aski. Makasih ya udah support dan udah mantau acara ini. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya. Assalamualaikum.